Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Direktur Jenderal Pengolahan Sampah Limbah B3, Pak Direktur Pengolahan Sampah, rekan-rekan media yang berada di seluruh tanah air, juga seluruh partisipan yang hadir pada event press conference tentang Hari Peduli Sampah Nasional 2021. Pada kesempatan ini kurang lebih 1 jam ke depan kita akan sama-sama menyimak beberapa penyampaian dari Ibu Direktur Jenderal PSLB 3 dan Pak Direktur Pengolahan Sampah tentang berbagai capaian dan program ke depan terkait dengan pengolahan sampah di Indonesia. Dan nanti untuk rekan-rekan media saya persilahkan ya menyampaikan saran, pendapat, tanggapan atau pertanyaan pada fasilitas chat yang ada di Zoom ini begitu. Untuk kesempatan pertama saya mengundang Ibu Direktur Jenderal PSLB 3 Ibu Rosa Pipin. Saya persilahkan. Terima kasih Bapak Kepala Biro Humas, Pak Nunu. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan, hari ini kita akan melakukan press conference seperti yang disampaikan oleh Pak Nunu tadi. Jadi tema atau topik HPSN kali ini adalah sampah sebagai bahan baku ekonomi. Memang agak berbeda rekan-rekan wartawan dengan tema-tema HPSN yang lalu-lalu. Biasanya kita mengambil tema terkait bagaimana masyarakat kampanye, pemilahan sampah dan sebagainya. Tapi kali ini kita akan mengambil tema bagaimana sampah itu bisa dikelola lanjutannya akan tetapi menjadi sesuatu yang bersifat ekonomi. Rekan-rekan wartawan, berdasarkan laporan BPS Perekonomian Indonesia kuartal 3 tahun 2020 pada 5 November 2020, dari 17 lapangan usaha yang ada, 7 sektor masih tumbuh positif, di mana salah satunya adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan limbah. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan limbah merupakan sektor yang tumbuh sangat tinggi, yaitu 6,04%. Bidang pengelolaan sampah adalah salah satu sektor usaha yang tahan banting atau resilient selama pandemi COVID-19. Memanfaatkan momentum positif tersebut, maka seperti yang saya sampaikan tadi, hal ini kami jadikan tema. Dijadikan platform untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sekaligus sebagai perwujudan dari salah satu prinsip pengelolaan sampah, yaitu waste to resource melalui pelaksanaan circular economy dan sampah sebagai sumber energi. Saatnya platform HPSN digeser sebagai sesuatu terkait dengan upaya penanganan sampah yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi melalui sektor usaha pengumpulan, pengangkutan sampah, industri alat dan mesin pengolah sampah, industri daur ulang, industri komposting dan biogas, serta industri sampah menjadi energi alternatif. Sehingga kita memang mengambil tema HPSN 2021 mengambil tema sampah sebagai bahan baku karena harus menjadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia. Jadi sudah kita tinggalkan lah, betul-betul kita tinggalkan paradigma sampah itu hanya kumpul, angkut, dan buang.
Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan, maksud dan tujuan dari HPSN kali ini adalah memperkuat komitmen dan peran aktif Pemda dalam melaksanakan pengelolaan sampah dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi. Sehingga memang pada saat yang bersamaan hari ini kita melakukan juga webinar terkait dengan bank sampah dan circular ekonomi yang diikuti, kalau tadi saya mendapat laporan sekitar 400 peserta dari seluruh Indonesia, bank sampah seluruh Indonesia, industri daur ulang, Pemda, dan kemudian juga dari kementerian terkait. Dan yang kedua adalah maksud tujuan memperkuat partisipasi publik dalam upaya menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi melalui gerakan memilah sampah. Sudah saatnya kita sekarang melakukan pemilahan sampah. Tapi pertanyaan di benak teman-teman wartawan itu pasti ada. Udah dipilah terus diapain nih? Diangkut masih sama aja. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita dorong dulu bank sampah. Memang kita harusnya nantinya harus sudah punya pengangkutan terpilah. Tapi harus difahami juga bahwa kekuatan pemerintah daerah belum sampai ke situ untuk pengangkutan terpilah. Jadi kita gerakkan bank sampah. Bank sampah ini nggak ada lain di Indonesia, selain di Indonesia. Saya kalau bicara di forum internasional, mereka bertanya, what is waste bank? Dia bilang, waste bank menurut mereka aneh. Tapi ini yang kita punya sebagai salah satu cara untuk kemudian mengelola secara lanjut sampah yang sudah terpilah. Dan yang ketiga, tujuannya adalah memperkuat komitmen dan peran aktif para produsen dan pelaku usaha lainnya dalam implementasi bisnis hijau atau green business dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi. Selain itu juga kita akan mendorong para produsen, para pelaku usaha bagaimana caranya untuk kemudian bisa menarik kembali sampah-sampahnya atau kemasannya, sampah kemasannya, dan kemudian nanti bisa dipakai lagi dan itu sebagai bahan baku tentu saja. Bapak Ibu sekalian, Pak Karo Humas, ini nanti HPSN bagaimana pelaksanaannya, acaranya apa saja dan sebagainya, saya serahkan Pak Direktur Pengelolaan Sampah untuk bisa menyampaikannya. Demikian Pak Karo. Terima kasih Ibu Dirjen. Langsung saja mengundang Pak Direktur Pengelolaan Sampah, Pak Nofrizal. Saya persilakan. Terima kasih Pak Karo, Pak Nunu Anugrah. Izin saya buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman media, jurnalis yang saya banggakan. Terima kasih sudah hadir pada konferensi pers HPSN tahun 2021. Seperti disampaikan oleh Ibu Dirjen tadi bahwa memang kita mengalami lompatan berpikir sekarang sehingga tema HPSN kita adalah sampah sebagai bahan baku ekonomi. Teman-teman semua, para jurnalis, konteks sampah sebagai bahan baku ekonomi ini memang menjadi komitmen besar dari pemerintah karena sebagaimana kita ketahui masa pandemik ini hampir semua sektor PDB itu mengalami penurunan, tapi dari sisi yang nomor 17 seperti yang disampaikan oleh Bu Dirjen itu tetap tumbuh positif. Itu yang pertama yang memang menjadi basis sehingga memang ini juga menjadi kekuatan kita untuk memotivasi bangsa bahwa sampah ini memang bisa sebagai sumber produktif sehingga bisa kita jadikan sebagai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Teman-teman semua, oleh sebab itu dalam rangkaian HPSN ini berbagai konteks itu sudah kita lakukan rangkaiannya. Mulai kita melakukan webinar mendorong bagaimana RDF, yaitu sampah-sampah itu juga bisa sebagai biomas, kemudian bisa sebagai substitusi maupun co-firing batubara di industri semen dan di PLTU.
Ini menjadi penting karena kita punya potensi kurang lebih mungkin hampir 20.000 ton per hari itu bisa kita jadikan sampah sebagai biomass untuk RDF teknologi itu. Yang kedua juga kita melakukan rangkaian bagaimana mendorong sampah organik itu kita bisa olah dengan teknologi biokonversi BSF, Black Soldier Fly, maggot. Karena seperti kita ketahui bahwa 60% sampah kita itu adalah organik sehingga potensinya besar, dan kita ketahui bahwa dengan teknologi BSF ini punya potensi untuk menghasilkan produk magotnya sendiri, pupuk cair dan pupuk padat. Seperti teman-teman ketahui saat ini pakan ternak kita itu komponen terbesarnya adalah dari sisi komponen protein, dan itu impor yang berasal dari bungkil soybean dari kedelai. Jadi artinya apa? Kalau ini bisa kita masifkan, kita punya 514 kabupaten kota dengan 60% sampah organik, sehingga kebutuhan protein itu bisa diisi dari maggot itu, dan kemudian ini juga akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan lebih kompetitif tentunya juga, dan yang lebih penting menyelesaikan persoalan sampah kita sehingga kita tidak semua dispose ke TPA landfill, sehingga landfill kita juga akan berumur panjang. Dan yang berikutnya juga hari ini kita juga melakukan serial webinar terkait dengan bank sampah dan circular economy. Kita ingin mendorong semaksimal mungkin bahwa bahan baku untuk industri daur ulang kertas, daur ulang plastik, logam dan kaca itu bisa kita penuhi dari dalam negeri. Sehingga memang kita mendorong semaksimal mungkin ekosistem dari circular economy itu bisa tumbuh dengan maksimal. Jadi kita sekarang masih melihat kita masih idle 50% untuk penyediaan bahan baku industri kertas, plastik juga begitu, sehingga dengan memaksimalkan semua ekosistem itu, bank sampah, TPS 3R, sektor informal yang memang sekarang menjadi backbone-nya, kita tingkatkan kapasitasnya, social entrepreneur kita kembangkan dengan baik, sehingga supply-nya bisa lebih baik lagi, dan industri daur ulang kita bisa tumbuh dengan baik, dan persoalan sampah organik bisa kita selesaikan juga dengan baik seperti yang disampaikan oleh Bu Dirjen. Bapak, teman-teman para jurnalis yang saya banggakan, insya Allah nanti akan ada puncak HPSN-nya. Tadi Bu Dirjen belum sampaikan, nanti mungkin akan disampaikan juga ada undangan buat media tentunya nanti. Dan dalam puncaknya HPSN itu nanti akan ada serangkaian kegiatan tentunya, dan juga ada beberapa konten substansi yang menurut saya ini sangat penting. Mungkin akan ada juga reward untuk beberapa pemerintah daerah, ada beberapa launching yang akan kita lakukan, launching roadmap penyediaan bahan baku industri kertas dan plastik dari dalam negeri, kemudian juga akan melaunching program apps yang sangat baik, sistem informasi pengelolaan sampah nasional, karena kita ingin menjadikan SIPSN ini menjadi platform sampah nasional, sehingga semua bisa pakai, baik itu swasta, dunia usaha, donor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk mengambil kebijakan dan juga untuk kepentingan bisnis. Sehingga SIPSN ini kita harapkan ada nanti di setiap apps, ada di setiap handphone, di gadget, sehingga memang bisa menjadi platform nasional. Dan juga yang lebih penting lagi juga mungkin nanti ada juga beberapa penghargaan untuk tokoh-tokoh tentunya yang memedikasikan dirinya untuk pengelolaan sampah selama hidupnya. Ini juga penting menurut saya, karena ini akan menjadi motivator juga buat bangsa kita tentunya. Dan yang terakhir mungkin ini juga sesuatu yang mungkin baru, kita akan mencoba membuat selama sepanjang tahun 2021 ini tentang virtual exhibition tentang aktivitas semua pengelolaan sampah yang ada di Indonesia. Baik itu komunitas, pemerintah daerah, produsen, kita ajak untuk ikut di dalam virtual exhibition itu. Sehingga kita nanti bisa menggunakan apps kita untuk masuk ke dalam virtual exhibition itu. Seperti kita mendatangi pameran-pameran seperti biasa, dan ini isinya adalah semua aktivitas pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai hilir,
mulai apa yang dilakukan oleh komunitas, mungkin juga sekarang mungkin mulai tren juga misalnya bookstore, toko curah itu ada semua di dalam. Teman-teman bisa lihat, semua orang Indonesia bisa lihat, dan bahkan juga seluruh dunia bisa lihat. Nah inilah masa kita lihat positive thing-nya di masa pandemik ini. Ternyata kita bikin exhibition malah lebih jangkauannya lebih luas sekarang. Saya pikir itu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Dan satu lagi yang lebih penting adalah HPSN ini menurut saya juga sudah menjadi milik publik dan masyarakat. Kenapa? Karena hampir semua komunitas publik dan dunia usaha dan sebagainya membuat bagaimana mereka memperingati HPSN ini dengan caranya mereka sendiri-sendiri. Teman-teman bisa lihat di IG, di media sosial. Jadi ini menarik gitu loh ya. HPSN ini sudah menjadi rumah sendiri buat semua komunitas, semua masyarakat Indonesia. Terima kasih. Ya. Ya, tadi saya sudah sempat singgung. Ya, mungkin teman-teman bisa munculkan beberapa gambarnya terkait dengan virtual exhibition ini. Jadi bahasanya apa? Sebelumnya. Ya, ya pameran virtual ini prinsipnya seperti juga sesuai dengan apa logonya kita ya. Logo itu kan ada gambar segitiga dan ada tiga lapis. Itu sebenarnya adalah siluet dari stakeholder pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir ya. Nah, jadi ada stakeholder pertama itu paling hulu adalah produsen, dan yang kedua adalah publik kita sendiri, dan yang ketiga adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Ya, jadi ini kemudian ya lanjut lagi ke itunya tadi, ke yang virtual tadi. Ya, terus, ya, sehingga memang ini yang kita buat konsepnya gitu loh. Ini menggambarkan tiga segitiga stakeholder pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Balik ke, ya. Jadi di dalam virtual exhibition ini juga kita akan membuat ada upstreamnya, ada midstreamnya, ada downstreamnya. Sehingga semua aktivitas itu nanti akan berkelompok, dia berada di upstream atau midstream atau downstreamnya. Sehingga juga publik tahu. Jadi bagaimana dari hulu ke hilir pengelolaan sampah itu. Dan bagaimana di setiap stream-stream itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sampahnya. Dan saya berharap tentu ini akan memberikan daya ungkit dan impact yang besar, karena kita semua bisa mudah melihatnya melalui virtual, dan yang lebih penting lagi adalah dengan melihat itu kita bisa berbuat sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Saya pikir itu Bu Dirjen. Terima kasih Pak Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Pengelolaan Sampah, Ibu Direktur Jenderal. Rekan-rekan media, saya kira menarik ini. Tadi sudah disampaikan kurang lebih ada pergeseran paradigma begitu ya, dari waste menjadi resources, waste to resource, kemudian ada waste to energy seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur. Dan temanya juga sangat menarik, HPSN 2021, sampah sebagai bahan baku ekonomi. Di tengah pandemi, kira-kira sektor pengendalian sampah dan sektor usahanya juga menuai hasil yang atau benefit, dan pada sektor usahanya menuai profit, kira-kira begitu ya Bu Dirjen. Saya mengundang rekan-rekan media, kalau yang ingin bertanya, Ibu Dirjen, Pak Direktur, kita bisa lihat di layar untuk form chart rekan-rekan media bertanya. Ini ada pertanyaan bagi Ibu Dirjen dan Pak Direktur. Mas Pandu ini dari Kompas.
Selama pandemi, sampah medis baik dari fasilitas pelayanan kesehatan maupun dari rumah tangga seperti masker sekali pakai kian menumpuk. Nah, dibesarin kira-kira begitu ya. Iya. Ditanyakan apa strategi pengolahan sampah medis COVID-19 dari KLHK ke depan dan apakah akan mulai mencoba mendaur ulang sampah masker sekali pakai. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengikuti rangkaian HPSN? Saya kira tadi sudah dijelaskan juga Pak Direktur. Semua virtual. Kemudian dari Antara, dari Mbak Fiska. Baik, dulu ya. silakan Bu Dirjen. Baik, terima kasih Mas Pandu, apa kabar? Terima kasih pertanyaannya. Memang ini menjadi objek yang lagi naik daun ini. Apa limbah medis, limbah masker. Dan pertanyaannya adalah pengelolaan sampah medis mayoritas masih dimusnahkan di insinerator. Betul, karena masuk dalam limbah B3. Betul. Jadi begini Mas Pandu. Kalau kita cek PP 101 2014 tentang pengelolaan bahan berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, itu limbah medis termasuk dalam limbah B3 dan penanganannya memang beberapa. Kalau dia infeksius dan kemudian mengandung bakteri dan sebagainya, itu diminta untuk dimusnahkan dengan insinerator dan insineratornya kurang lebih 800 derajat Celcius panasnya. Dan dalam mengatasi hal ini sudah dikeluarkan surat edaran Menteri LHK nomor 02 tahun 2020 tahun lalu terkait dengan bagaimana penanganannya dan memang diberikan diskresi atau keleluasaan. Jadi sebenarnya kalau di PP 101 itu kan insinerator wajib berizin. Tapi dengan masa darurat ini, wabah pandemi COVID-19, maka dimungkinkan tapi dicek dulu insineratornya untuk memusnahkan dengan insinerator yang belum berizin. Sementara dia harus segera mengurus izinnya. Kenapa? Karena memang dia harus musnah karena memutus mata rantai penularan COVID-19. Dan memang kami sudah berkoordinasi dengan LIPI yang juga sudah menyampaikan limbah masker sekali pakai untuk didaur ulang. Dan hal ini memang masih diteliti ya Pak Nov ya. Jadi kami belum memutuskan bahwa limbah masker sekali pakai itu bisa didaur ulang. Karena sampai dengan saat ini Kementerian Kesehatan juga Kementerian LHK masih menggunakan pengaturan bahwa masker sekali pakai itu ketika hendak dibuang, harus dibuang dan kemudian sebelum dibuang disemprot hand sanitizer atau dicuci pakai sabun dan kemudian digunting-gunting, dipotong dan kemudian dimasukkan di dalam amplop ataupun dibungkus dengan kertas dan baru dibuang. Jadi untuk yang penelitian dari LIPI kami sudah mendengarkan tapi rasanya masih dikaji lagi lebih dalam karena kami juga harus melihat referensi yang ada misalnya dari WHO dan juga dari yang lain-lain. Tapi kami sudah koordinasi untuk hal ini. Demikian Pak Karo. Pak Nofrizal aja. Baik, terima kasih Pak Karo. Terima kasih teman-teman. Yang pertanyaan dari Mbak Anis Solihah. Prinsipnya begini Mbak Anis, ada beberapa event kita akan undang resmi teman-teman media, itu pasti. Yang berikutnya juga teman-teman media juga bisa lihat juga memang informasinya itu di link-link medsos maupun juga website kita. Dari KLHK-nya sendiri, di Dirjen PSLB 3, pengelolaan sampah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Friska, seperti kita ketahui, sebenarnya kan kita sudah punya
peraturan menteri nomor berapa ya, lupa saya, yang tahun bank sampah tahun 2013 itu. Prinsipnya memang itu sudah ada, tapi saat ini memang kita sedang dalam draft dan sudah hampir final karena melihat bahwa memang banyak hal yang perlu kita lakukan perubahan-perubahan dalam konteks bank sampah ini, sehingga memang pertama kita juga memberikan pemanaan sebenarnya, mendefinisikan bank sampah itu juga sebagai edukasi, dan yang kedua juga mendefinisikan sebagai mendorong perubahan perilaku publik, dan yang ketiga adalah mendorong tumbuhnya circular economy. Nah, dalam konteks itulah perubahan yang kita dorong salah satunya adalah bagaimana sebenarnya membuat bank sampah ini bisa menjadi lebih maksimal, sehingga bagaimana hubungannya dengan off-takernya, misalnya industri daur ulangnya, kemudian bagaimana dia juga sebagai tumbuh, dimungkinkan juga misalnya dunia usaha, kemudian juga apalagi kita punya peraturan menteri nomor 75 tahun 2019 ya, tentang tanggung jawab produsen, sehingga dimungkinkan juga untuk berkolaborasi sehingga lebih bisa meningkatkan kapasitas lagi. Jadi memang kita harapkan operasi bank sampah ini juga akan menjadi kunci penting dalam meningkatkan ketersediaan bahan baku industri daur ulang kita. Berikutnya dari Dika nih, apa nih pertanyaan? Dika, Bu Dirjen, mungkin nanti RRI Pak Nofrizal kembali. Ya. Baik, terima kasih Dika dari Kanal News. Ini menanyakan mengenai polemik galon sekali pakai yang sekarang sedang ramai dibahas. Dan memang ketika kami mendengar hal ini dan kemudian juga teman-teman wartawan banyak yang tanya, publik yang tanya kepada kami menyampaikan bahwa galon sekali pakai ini harus diiringi dengan bagaimana sistem penarikannya, galon yang sudah tidak digunakan lagi itu ke dalam waste management. Artinya bahwa dipastikan oleh si produsen itu galon itu tidak dibuang ke TPA. Nah, itu yang kami tekankan kepada produsen, misalnya produsen yang mempromosikan galon sekali pakai. Jadi harus dipastikan betul kalau galon yang beredar itu dan kemudian sistem pembuangannya tidak dibuang ke TPA. Tapi galon tersebut harus masuk dalam waste management atau sistem pengelolaan sampah yang ada. Artinya galon tersebut nanti mau diapain? Apakah mau dicacahkah dan sebagainya. Tapi kami memastikan, kami ingin mendapatkan kepastian betul bahwa mereka punya sistem penarikan galon tersebut dan kemudian didaur ulang, di recycle, dan tidak ada yang dibuang ke TPA. Demikian jawaban saya. Sangat jelas, Bu Dirjen. Dari RRI saya persilakan Pak Nov. Baik, terima kasih Kang Nunu. Mbak Fitra dari RRI. Iya, kita baru memiliki PP nomor 27 tahun 2020 tentang sampah spesifik. Sampah spesifik di dalamnya ada 6 klasifikasi, ada 2 yang memang sampah yang mengandung B3 dan limbah B3. Sebenarnya yang ditanyakan Mbak Fitri ini sebenarnya terkait dengan sebenarnya masker gitu ya. Masker sekali pakai yang digunakan oleh orang sehat. Sebenarnya masker itu terbagi 2 Mbak Fitri. 1 kalau digunakan oleh orang sakit, dalam hal ini pasien COVID, itu sudah pasti dia masuk kategori limbah medis, limbah B3. Yang kedua yang masuk ke dalam, yang digunakan oleh kita yang orang sehat, masker sekali pakai ini masuk kategorinya sebenarnya masih dalam sampah rumah tangga sebenarnya. Makanya tadi Bu Dirjen menyatakan kalau orang sehat itu memang pertama kita memang mendorong sebenarnya semaksimal mungkin mendorong masker guna ulang.
Jadi ada yang memang kalau sangat idealis sekali mereka menggunakan 3 lapis, tapi semua masker guna ulang, sehingga nyampe di rumah dicuci dan mungkin bisa dipakai sampai berbulan-bulan begitulah ya. Kalau saya sendiri sih lebih nyaman, memang paling depan itu pasti saya menggunakan masker guna ulang, karena habis dicuci itu enak, karena mungkin saya juga ada alergi gitu ya. Kalau pakai yang sekali pakai itu agak geli-geli dan akhirnya jadi bersin malah gitu. Nah, itu. Jadi memang kalau yang masker sekali pakai digunakan orang sehat itu terminologinya adalah sampah rumah tangga, tapi dalam pembuangannya kita memberikan catatan khusus dengan surat edaran Ibu Menteri itu. Sehingga harus didisinfektan dulu, kemudian digunting-gunting, kemudian dimasukkan dalam kemasan tertutup dan baru dibuang di tempat sampah, sehingga petugas persampahan tidak membuka-buka lagi. Terminologi yang kedua itu adalah masuk limbah medis, ya. Yang berikutnya ya ini saya jawab ya Bu Dirjen ya, yang nomor berikutnya dari Mas Aris. Ya, begini, kita memang selama ini salah satu untuk meningkatkan, kalau kita bicara circular economy itu ada ekosistemnya, ada environmentnya. Jadi environment ini ibaratnya kalau kita mau tanam tanaman itu bagaimana supaya tumbuh subur. Nah, salah satu yang kita dorong adalah bagaimana ada insentif fiskal untuk industri daur ulang ini, sehingga terutama industri daur ulang yang menggunakan bahan baku dari sampah dalam negeri, sehingga dengan demikian akan tumbuh lebih kompetitif. Detailnya sudah dalam proses ya, mungkin nanti teman-teman bisa cek ke teman-teman BKF, ke Kementerian Keuangan. Tapi kalau nggak salah itu saya dalam diskusi-diskusinya akan dilakukan perubahan PPN kalau nggak salah. Yang tadinya 10% mungkin akan turun. Saya nggak tahu detailnya, mungkin nanti teman-teman bisa cross check. Tapi intinya kita mendorong itu, mendorong ada insentif fiskal, sehingga dengan demikian ini memberikan keberpihakan kepada teman-teman industri daur ulang yang menggunakan bahan baku dalam negeri, sehingga dengan demikian ini akan tumbuh lebih kompetitif tentunya. Saya pikir itu ya. Ini Riko, Mas Riko. Ya, apa kabar Mas Riko? Ya, Riko sekarang dari Monggabay. Mau tanya untuk Bu Dirjen, dan kalau tadi digaungkan industri pengolahan sampah ini terus bertumbuh, nilai ekonominya berapa ya? Lalu untuk sampah berpotensi menjadi protein pakan ternak, bagaimana teknis praktiknya Pak? Ya, nilai ekonominya sangat besar Mas Riko ya. Saya mau kasih gambaran saja, misalnya pertama industri kertas. Industri kertas itu kebutuhan bahan baku dari scrap kertasnya kurang lebih 7 juta ton setahun. Sekarang kita lihat harga di industri kertas, scrap kertas itu kurang lebih misalnya 2,5 juta per ton. Kita kalikan saja 7 juta, itu sudah hampir 20 triliun. Itu baru dari nilai scrap kertas. Belum plastik ya. Kemudian belum nanti misalnya potensi dari RDF misalnya. RDF itu misalnya kalau kita lihat sekarang di Cilacap, itu dibelinya kan seharga kilokalori batu bara. Jadi industri semen beli 300.000 per ton. Jadi bisa kita bayangkan potensinya itu, misalnya kalau kita bisa menghasilkan 10.000 ton RDF, itu bisa potensinya seperti itu nilainya. Kemudian juga yang tadi maggot, kemarin baru kita melakukan diskusi bahwa potensi nilainya itu kan dari komponen pakan ternak kita itu 60% adalah berasal dari komponen protein. Dan komponen protein ini adalah import, ya, karena umumnya diisi dari bungkil kedelai atau tepung ikan. Tepung ikan jauh lebih mahal dari bungkil kedelai. Itu satu. Saya kasih gambaran yang paling mudah seperti ini. Di Kota Payakumbuh, di Kabupaten Payakumbuh itu 50 kota, ya. Jadi mereka itu adalah sentra peternakan unggas di sana. Jadi selama ini kalau pakan ternak biasa
itu harganya 15 juta, begitu mereka menggunakan maggot itu turun menjadi 1 juta. Jadi lumayan ininya nilai ekonominya dan kompetitifnya dari maggot ini. Mungkin itu beberapa gambaran ya. Detail-detailnya mungkin harus lihat angkanya nanti Mas Riko, nanti kita cari. Tapi itu beberapa gambaran yang secara umum saya bisa sampaikan kepada teman-teman media. Ya. Ya. Mas Akmal Trijaya, mohon izin bertanya, sampah plastik masih mendominasi, langkah konkret yang bisa mengurangi sampah plastik seperti apa? Untuk pengolahan sampah menjadi barang berguna sudah ada beberapa yang beroperasi dan kedepannya seperti apa? Ya, terima kasih Mas Akmal. Memang harus kita akui ya, masa pandemi COVID ini memang juga memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan timbulan sampah plastik. Karena masyarakat mengalami perubahan yang sangat masif terhadap pola belanjanya, sehingga mereka menggunakan online sistem lebih dominan dan 96% itu packagingnya umumnya adalah menggunakan plastik dan kemudian menjadi sampah. Yang pertama tentu kita tidak putus-putusnya memang bersama dengan semua komunitas dan sebagainya untuk mendorong perubahan perilaku dari masyarakat semaksimal mungkin untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai terutama. Jadi plastik bag, cutlery dan kemudian styrofoam packaging makanan itu memang semaksimal mungkin kita dorong untuk memang tidak digunakan secara maksimal begitu loh ya. Ini kita dorong dari perubahan perilaku masyarakat, dari kebijakan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Sampai saat ini sudah ada 41 provinsi dan kabupaten kota, dan yang juga terakhir juga adalah kebijakan dari si produsennya itu sendiri. Nah, memang kita sendiri juga sore ini nanti ada juga akan ada komitmen kita juga dengan online online shop gitu ya. Kita ingin mendorong mereka juga secara maksimal untuk punya tanggung jawab untuk mengurangi sampah-sampah plastik yang berasal dari packagingnya. Sehingga salah satunya bagaimana tas guna ulang yang bisa digunakan oleh online messenger itu begitu loh ya. Ini harus kita dorong juga begitu. Saya pikir itu mungkin beberapa hal yang konkret yang mau kita dorong kepada publik, selain juga berbagai upaya-upaya untuk pemilahan dan kita dorong untuk menjadi sumber bahan baku daur ulangnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Ibu Dirjen, saya kira bisa ditanggapi hal-hal yang relevan. Oke, baik. Terima kasih Pak Karo. Saya mau menjawab pertanyaan Selri. Bagaimana mengatasi limbah B3 kemasan suntikan insulin yang digunakan pasien di rumah ini dibawa kemana? Memang kalau kemudian saya kaitkan juga dengan pasien-pasien isolasi mandiri ya, yang di rumah gitu ya. Ini sebenarnya setara nih. Saya bisa menjawab begini. Jadi kalau yang insulin ini kan pasti penderita diabetes yang ada di rumah, dan suntikannya itu memang termasuk dalam limbah medis. Kalau saya sarankan suntikan bekas suntikan jarum dan sebagainya itu bisa dibawa ke puskesmas terdekat untuk kemudian masuk dalam pengelolaan limbah medis yang ada di puskesmas atau di rumah sakit, sehingga nanti bisa ikut dimusnahkan dengan sistem pengelolaan limbah B3 yang ada di Fasiankes tersebut atau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Dan yang berikut Dika ini tanya lagi, apakah ada sanksi bagi produsen apabila galon sekali pakai ini bocor ke lingkungan? Kalau dibaca di pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, memang di sini ada pasal pidana yang mengatakan bahwa pengelola sampah, jadi dalam hal ini memang tidak langsung ke produsennya, tapi yang mengelola sampah-sampah galon itu, yang mengelola sampah galon sekali pakai itu, apabila dia kemudian sampah galon itu terbuang
ke lingkungan atau bocor ke lingkungan, maka sangat mungkin untuk bisa dipidana di dalam pasal 40 Undang-Undang 18 tahun 2008 dengan paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun. Tentu saja ini yang saya harapkan juga bisa mendorong bagi produsen yang menggunakan galon sekali pakai untuk bisa lebih aware dan bisa memperhatikan masalah bagaimana penarikan kembali galon sekali pakai itu dan kemudian dipastikan untuk tidak dibuang ke TPA atau tidak bocor ke lingkungan. Dan yang lain Pak Nov bisa dijawab yang ini? Yang menanggulangi sampah dalam perubahan iklim. Ya, baik, terima kasih silakan. Mas Iqbal. Ya, prinsipnya kan sekarang kita melakukan pendekatan simultan, Mas Iqbal ya, dari hulu ke hilir, dari perubahan perilaku sampai pendekatan teknologi yang advance gitu, yang tinggi kita lakukan secara bersama-sama. Jadi memang yang penting mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di sini adalah bahwa persoalan sampah itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah saja, tapi kalau kita baca undang-undangnya di pasal 12 itu jelas setiap individu itu juga punya tanggung jawab gitu loh ya, walaupun tidak diberikan target. Jadi kita sebagai individu, sebagai manusia itu juga punya tanggung jawab untuk mengurangi dan mengolah sampahnya. Artinya apa? Paling tidak kita paling minimal ya harus buang sampah tuh pada tempatnya. Itu udah kuno sebenarnya. Kalau bisa paling minimal itu sekarang ya udah pilah sampah, itu yang harus kita lakukan. Jadi itu pesan saya, memang kita pemerintah melakukannya secara simultan karena kita belum mencapai kondisi kesetimbangan yang minimal yang selalu saya sampaikan. Kesetimbangan minimal itu pengolahan sampah kita 100%. Nah, dan itu yang ditargetkan di 2025. Nah, setelah kita capai 100% baru nanti mana yang menjadi determinan baru kita dorong. Apakah itu sirkular ekonomi atau dan sebagainya. Yang berikutnya mungkin ini saya jawab Bu Dirjen, izin Bu Dirjen. Ya, saya pikir ini pertanyaannya mengenai limbah teknologi ya. Terkait dengan ini sebenarnya saya juga nggak tahu fokusnya pertanyaannya kemana nih, limbah teknologi, apakah limbah teknologi jet satelit ruang angkasa itu juga teknologi gitu kan, atau misalnya jadi tapi intinya semua ini pasti sudah kita pikirkan dan menjadi bagian dari peraturan yang kita miliki. Ya, jadi misalnya bicara tentang sampah elektronik misalnya. Ini kan memang sudah juga sekarang menjadi bagian dari pengaturan di PP nomor 27 tahun 2020 itu tentang pengolahan sampah spesifik. Nah, ada 3 pendekatan memang yang kita dorong untuk menyelesaikan sampah elektronik ini misalnya. Pertama adalah pendekatan dari extended producer responsibility-nya. Jadi nanti si produsen, si gadget-gadget itu juga punya tanggung jawab untuk melakukan program-program untuk take back-nya. Beberapa kan sudah melakukan itu, gadget lama dikembalikan, nanti bisa dapat poin untuk beli gadget baru. Itu bagian dari penyelesaian persoalan sampah teknologi ini. Kemudian juga ada tanggung jawab pemerintah daerah yang juga sedang kita dorong, dan juga yang berikutnya adalah tanggung jawab pengelola kawasan untuk collecting-nya begitu loh. Saya pikir itu mungkin Ibu Dirjen. Ini Straight Time dari Singapura. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Straight Times ini terkait dengan limbah medis, sampah medis. Jadi kita punya tugas masing-masing nih. Kalau yang sampah-sampah itu Pak Nofrizal, kalau yang terkait dengan medis saya Pak Nunu. Jadi memang kami sudah mendapatkan masukan atau laporan dari Ombudsman tentang kajian pengelolaan limbah medis, dan memang harus kita akui bahwa pengelolaan limbah medis di masa pandemi ini bukan hal yang mudah. Karena
limbah medis itu meningkat menjadi 30% di masa pandemi COVID-19 dan kita punya sampah-sampah jenis baru ya, sampah masker sekali pakai dari yang orang tidak sakit, kemudian limbah medis dari orang-orang yang positif COVID, dan juga sumber-sumbernya bermacam-macam nih Pak Karo. Jadi ada dari Fasiankes, rumah sakit, puskesmas, tapi sekarang ada juga yang isolasi mandiri dari hotel-hotel. Nah ini juga jadi persoalan. Dan memang untuk dari tempat-tempat misalnya seperti isolasi mandiri dari hotel itu saat ini kami sedang gencar untuk mendorong agar mereka juga memastikan pengelolaan limbah medis dari pasien-pasien isolasi mandiri itu dapat dilakukan. Dan kami sudah bicara dengan Pak Kepala Satgas COVID-19, Pak Doni Monardo, untuk kemudian bagaimana mengatasi hal ini. Jadi kita akan bertemu juga dengan PHRI, Persatuan Hotel Persatuan Hotel Indonesia, untuk kita bisa bicara bagaimana menanggulangi hal ini. Karena ya banyak berita di medsos. Misalnya dari hotel-hotel itu kemudian dikirim keluar, dicampur dengan sampah makanan dan kemudian dibuang melalui petugas laundry yang ada di hotel misalnya. Dan memang untuk hal-hal ini harus ditanggulangi dengan penegakan hukum. Tapi memang untuk yang temuan-temuan ombudsman kami sekarang sedang melihat, mengkaji lagi mana yang memang betul-betul itu harus kita tindak lanjuti dengan cepat, dan kami dari KLHK mengapresiasi ombudsman untuk kajian tersebut. Demikian Pak Nunu. Bawahnya saya kira agak relevan, Ibu Dirjen, jika ingin ditanggapi. Apakah pihak puskesmas bisa menerimanya? Apa sebaiknya masalah dikembalikan kepada produsen? Oke. Jadi kalau sampah medis ini, limbah medis ya, kita harus bedakan loh. Saya juga di sini juga mau mengklarifikasi apa yang ditemukan di Teluk Jakarta nih Pak Novia. Jadi yang ditemukan di Teluk Jakarta berdasarkan hasil penelitian LIPI itu bukan limbah medis sebetulnya. Karena yang ditemukan adalah sampah-sampah masker yang bukan dari rumah sakit. Jadi setelah kami mendapatkan kajian tersebut, kemudian kami langsung panggil rumah sakit dan Fasiankes yang ada di sekeliling. Itu di daerah mana ya waktu itu ya? Cilincing atau mana ya? Itu kami langsung panggil dan kemudian kami memastikan betul bahwa Fasiankes yang ada di sekeliling itu ternyata ada yang dikirim ke pihak ketiga A, B, C, D atau ada yang punya insinerator. Dan ternyata masker-masker itu adalah atau APD berasal dari yang bukan Fasiankes. Jadi kayak salon kecantikan dan sebagainya. Dan itu temuannya adalah ketika bulan April tahun yang lalu di mana memang belum gencar dilakukan pengelolaan sampah masker, sampah APD dan surat edaran Menteri LHK itu baru keluar akhir Maret. Jadi memang belum efektif berjalan. Jadi mungkin itu menjadi satu hal yang perlu diperhatikan. Dan kalau yang dari ombudsman pasti kita akan tindak lanjuti, dan pertanyaannya dikembalikan ke produsen ya nggak mungkin lah kepada misalnya sampah masker sekali pakai dibalikin lagi ke produsen, karena itu kan udah sekali pakai nggak bisa didaur ulang lagi, harus dibuang gitu, harus dimusnahkan kalau dia dari limbah medisnya. Kalau rumah sakit memang dia sistemnya di Pemda seperti ini, jadi dari rumah sakit kemudian nanti dijemput dan kemudian akan dikelola di rumah sakit ataupun di jasa pengelola limbah medis. Demikian Pak Nunu. Terima kasih. Oh iya, Bu Dirjen. kalau ada pertanyaan, paling tidak ada surat edaran ke puskesmas. Puskesmas itu berada di bawah pembinaan pemerintah daerah. Jadi ada dinas kesehatannya. Jadi kita sudah mengirimkan surat kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota untuk melakukan hal ini, dan rumah sakit melalui Persatuan Rumah Sakit Indonesia, Persi dan juga Kementerian Kesehatan juga sudah dilakukan terus-menerus pembinaan dan sosialisasi tentang hal ini. Jadi rasanya tidak butuh surat edaran tersendiri ke puskesmas. Demikian. Terima kasih Bu Dirjen, Pak Direktur.
Saya kira kita punya waktu 7 menit, ini lebih akan ditekankan closing statement atau penekanan, himbauan dan lain dari Bu Dirjen atau Pak Direktur kepada halayak atau seluruh elemen bangsa ini. Saya persilakan Bu Dirjen, nanti Pak Direktur. Terima kasih Pak Nunu. Jadi rekan-rekan wartawan, saya ingin butuh bantuan dari rekan-rekan wartawan untuk bisa mengedukasi masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana kemudian mindset dari masyarakat ketika menghasilkan sampah, sampah itu dipilah dan kemudian bisa dikelola lanjutannya melalui bank sampah yang ada di dekatnya. Dan sekarang rasanya sudah banyak aplikasi ya Pak Nov ya, untuk sampah-sampah terpilah itu dijemput. Jadi tolong itu bisa dipergunakan dan kemudian rekan-rekan wartawan bisa membantu untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang hal ini. Kenapa kita butuh hal tersebut? Karena supaya kita tidak lagi impor bahan baku sampah terpilah untuk daur ulang, terutama kertas dan plastik. Tadi Pak Nov sudah menyampaikan, kita butuh kertas daur ulang itu 1 tahunnya berapa Pak Nov? 7 juta. 7 juta ton dan 50%-nya Pak Nunu itu diimpor. Jadi bayangkan kita punya sampah 65,8 juta ton per tahun dan kita masih impor bahan baku sampah terpilah. Jadi saya juga mohon bantuan betul karena salah satu rekan atau mitra kerja pemerintah itu adalah teman-teman wartawan. Dan saya mohon bisa menggaungkan hal ini supaya kita bisa mendapatkan bahan baku dalam negeri, sampah dan impor bahan baku tersebut bisa kita turunkan kuotanya. Tergantung dari suplai bahan baku sampah terpilah yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga sekali lagi teman-teman, kita punya surat keputusan bersama antara Menteri LHK, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Kapolri terkait dengan judulnya apa? Tata cara pengelolaan impor limbah non B3 untuk bahan baku. Kenapa kita ada beberapa pejabat menteri tersebut? Karena kalau Menteri LHK itu punya tugas, kita harus bisa memprovide atau memberikan sampah terpilah untuk bahan baku. Kemudian Menteri Perindustrian adalah menteri yang punya tugas untuk membina perusahaan-perusahaan daur ulang. Dan itu kalau kita punya data seluruh Indonesia bank sampah, kita bisa minta misalnya ke Kementerian Perindustrian bahwa daerah A ini belum ada perusahaan daur ulang jadi butuh dibangun dan sebagainya. Dan yang ketiga, kenapa Kementerian Perdagangan? Karena impor kewenangannya ada di Kementerian Perdagangan. Jadi kalau kita punya bahan baku cukup, kalau perusahaan daur ulangnya juga tersebar dengan baik, maka kuota impor bisa diturunkan. Dan kenapa ada Kapolri di situ? Karena untuk melakukan pengawasan jika terjadi misalnya impor limbah seperti yang tahun lalu itu diisi oleh limbah B3 dan sampah-sampah ilegal dari luar negeri. Jadi saya harapkan bantuan dari teman-teman wartawan untuk kita bisa mendorong, mengedukasi bahwa sampah itu menjadi bahan baku ekonomi, terutama dalam masa wabah pandemi COVID-19. Demikian Pak Karo. Terima kasih Bu Dirjen. Pak Direktur, cukup? Baik, rekan-rekan media, mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua. HPSN 2021 dan ini hampir setiap tahun ya Bu Direktur. Ini sebuah penggaungan concern, kepedulian kita semua terhadap kelola sampah. Kita harus optimis kelola sampah ke depan akan terus lebih baik seperti yang disampaikan Bu Dirjen dan Pak Direktur tadi. Sehat semua rekan-rekan wartawan, Bu Dirjen, Pak Direktur, terima kasih sudah mencerahkan kita semua. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.